羽ばたいたら戻らないといい. Sekarang kita akan belajar tentang kondisi alam negara Jepang. Untuk mengetahui tentang negara Jepang, kita perlu mengetahui tentang letak geografis negara Jepang. Perhatikan peta berikut ini. Kita akan melihat batas-batas negara Jepang. Sebelah barat, Jepang berbatasan dengan Laut Jepang dan Selat Korea. Sedangkan di sebelah utara berbatasan dengan Laut Okhotsk, di sebelah timur berbatasan dengan Samudra Pasifik, dan di sebelah selatan berbatasan dengan Laut Filipina dan Laut Cina Timur. Selanjutnya, kita akan melihat letak astronomis negara Jepang. Berdasarkan garis lintang, negara Jepang terletak di antara 30 derajat lintang utara sampai 47 derajat lintang utara. Jadi, Jepang ada di belahan bumi utara. Berdasarkan garis bujurnya, Jepang terletak di antara 128 derajat bujur timur sampai 146 derajat bujur timur, sehingga Jepang merupakan negara yang terletak di belahan bumi timur. Dengan garis lintang tersebut, Jepang mempunyai iklim subtropis yang terbagi menjadi 4 musim, yaitu musim panas, musim gugur, musim salju atau dingin, dan musim semi. Pada musim semi inilah kita sering melihat bunga-bunga sakura yang bermekaran. Sekarang kita akan mempelajari letak geologis negara Jepang. Letak geologis adalah letak suatu negara dilihat dari tanah atau batuan pembentuknya. Jepang merupakan negara kepulauan yang terbagi menjadi 4 pulau utama, yaitu Hokkaido, Honshu, Shikoku, dan Kyushu. Coba perhatikan, pulau manakah yang paling besar? Mari kita lihat letak geologis Kepulauan Jepang. Kepulauan Jepang diapit oleh 2 lempeng aktif, yaitu lempeng aktif benua Eurasia, yaitu benua Eropa dan Asia, serta lempeng aktif Samudra Pasifik. Lempeng aktif ini memberikan dampak terhadap negara Jepang, antara lain dampak adanya lempeng aktif ini adalah negara Jepang sering mengalami gempa bumi tektonik yang diikuti dengan terjadinya gelombang tsunami. Tsunami diambil dari bahasa Jepang yang berarti gelombang pelabuhan. Ini adalah gambar dari gelombang tsunami yang terjadi di Jepang tahun 2011 yang merupakan gelombang tsunami terbesar di Jepang. Di samping diapit oleh 2 lempeng aktif, Jepang juga dilalui oleh pegunungan muda Sirkum-Pasifik. Pegunungan muda ini membuat Jepang banyak mempunyai gunung api, sehingga disebut wilayah Ring of Fire, di mana 25% tanah di Jepang adalah tanah vulkanik atau tanah yang berasal dari gunung berapi. Dan gunung tertingginya adalah Gunung Fujiyama atau Gunung Fuji. Mari kita lihat bentuk muka bumi negara Jepang. Karena dilalui oleh pegunungan aktif, 70-80% wilayah Jepang terdiri atas pegunungan yang masih aktif. Hal ini menyebabkan Jepang banyak mempunyai tambang belerang dan sumber air panas yang dalam bahasa Jepang disebut dengan onsen. Karena pegunungan, maka datarannya hanya terdapat di wilayah-wilayah pantai. Ini adalah dataran yang ada di negara Jepang yang sebagian besar berada di Pulau Honshu dan merupakan pusat bisnis dan industri di Jepang. Dataran tersebut antara lain dataran Kanto di Tokyo, dataran Kinai di Osaka, dataran Nobi di Nagoya, dataran Ichigo di Pulau Honshu, dan dataran Sendai di Pulau Honshu sebelah timur laut. Nah, sekarang kita melihat flora dan fauna yang ada di Jepang.
Meskipun merupakan negara industri, tetapi 67% wilayah Jepang masih merupakan hutan. Berikut adalah jenis-jenis flora yang ada di Jepang. Watarase bashi de miru yuhi wo anata wa totemo suki datta wa kirei na toko de sodatta ne koko ni sumitai to iita. Berikut adalah fauna yang ada di negara Jepang. Sekarang kita akan mempelajari tentang penduduk Jepang. Penduduk Jepang sebagian besar bekerja di bidang industri dan jasa. Pertumbuhan penduduknya sangat rendah, yaitu sekitar 0,1%. Sedangkan tingkat harapan hidupnya sangat tinggi. Kita lihat suku bangsa asli Jepang. Pertama, suku Ainu. Suku ini masih asli dan tinggal di Pulau Hokkaido. Kemudian suku Yamato yang merupakan suku mayoritas, ada suku Ryukyu yang tinggal di Pulau Kyushu, dan suku Bukarumin yang mempunyai pekerjaan berhubungan dengan merawat orang yang sudah meninggal. Ayo kita menengok budaya Jepang. Pertama ada Sanoyu, yaitu budaya upacara minum teh. Berikutnya ada kabuki, ini seni teater topeng, yaitu drama yang pementasannya pemainnya memakai topeng. Kemudian ada anime, yaitu kartun Jepang, dan ada manga, yaitu komik Jepang. Budaya lainnya yaitu ada yang namanya ikebane, seni merangkai bunga kebun. Kemudian kimono, baju khas Jepang. Ada origami, seni melipat kertas. Ada sumo, olahraga gulat khas Jepang. Dan matsuri, festival kuil. Yang terakhir adalah perikanan di Jepang. Jepang mempunyai perikanan yang sangat maju. Penyebabnya adalah 1. Jepang mempunyai teluk yang dapat dijadikan sebagai dermaga alami. 2. Teknologi perikanan yang maju. 3. Laut di Jepang merupakan pertemuan arus panas yang berasal dari khatulistiwa dan arus dingin yang berasal dari kutub.